Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes! Sesaksi. Tepuk sekami. Serikat Ketausan Anak-anak Misioner. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berbenah, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berbenah, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberikan putramu Yesus. Ia lahir di sebuah kandang yang hina. Dan hari ini para majus untuk menyembahnya. Mereka membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Semoga kami para anak-anak dan remaja misioner dapat meneladani para majus yang berusaha mencari Engkau dan sujud menyembah Engkau. Bantulah kami agar kami dapat melakukan seperti apa yang diajarkan oleh para majus dari timur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini adalah Maria. Maria adalah seorang gadis yang mengasihi Tuhan. Dia juga menantikan juru selamat. Pada suatu hari Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengunjungi Maria. Lalu malaikat berkata, "Salam Maria." Maria heran sekali. Dia juga berpikir, apa arti salam itu? Lalu malaikat berkata, "Jangan takut Maria, kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kamu akan mengandung seorang bayi." "Hah?" kata Maria. "Mana mungkin? Bayi itu berasal dari surga. Nanti kalau lahir, kamu harus menamai dia Yesus, karena dia yang nanti akan menyelamatkan manusia dari dosa." Maria mendengarkan perkataan malaikat baik-baik. Lalu dia berkata, "Baiklah Tuhan, aku mau taat. Aku percaya akan rencanamu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memilih aku menjadi ibu dari Juru Selamat. Aku percaya dan aku mau taat kepada Tuhan." Dan benar apa yang dikatakan oleh malaikat. Maria mengandung. Ada siapa dalam perutnya Maria? Ada bayi Yesus, Tuhan. Waktu itu Yusuf juga heran. Tapi malaikat juga datang kepada Yusuf dan berkata bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria adalah
bayi Yesus. Yusuf juga senang dan menemani Maria. Ya. Tapi sayang pada suatu hari Maria dan Yusuf harus pergi meninggalkan rumahnya, disuruh oleh raja pergi ke Bethlehem. Maria naik keledai, lalu ditemani oleh Yusuf. Mereka pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu jauh, ya. Mereka harus berjalan jauh sekali. Maria juga perutnya sudah besar, sudah hampir melahirkan, ya. Tapi Maria percaya Tuhan akan menolongnya di perjalanan. Mereka berjalan dari pagi terus sampai siang, panas. Sekali-sekali mereka berhenti untuk minum dan beristirahat. Terus sampai sore, sampai malam. Akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Wah, puji Tuhan. Tuhan menjaga mereka di jalan. Akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Lihat, ada rumah-rumah. Wah, ayo kita beristirahat. Kita cari hotel untuk menginap. Maria juga perutnya sudah sakit. Aduh, sepertinya aku ini mau melahirkan. Bayinya mau lahir. Wah, tenang Maria, kata Yusuf. Sebentar, kita cari penginapan. Lalu mereka berjalan mencari penginapan. Lalu mengetok rumah-rumah, hotel-hotel. Tapi semua tempat sudah penuh. Karena orang-orang juga semuanya harus sama raja harus disuruh ke Bethlehem. Ya, harus kembali ke kota asal mereka. Wah, semua penuh. Wah, tidak ada tempat. Di mana-mana tidak ada tempat. Wah, Yusuf sudah bingung. Bagaimana ini? Aduh, kata Maria. Aduh, perutku. Aduh, ini kayaknya sudah mau melahirkan, Yusuf. Lalu kata Yusuf, tenang ya Maria. Tuhan pasti akan menolong kita. Ayo kita coba lagi. Permisi. Apakah di sini ada tempat? Istri saya mau melahirkan. Tolonglah, Pak. Apakah ada tempat kamar untuk Maria melahirkan? Lalu tiba-tiba seorang bapak keluar. Wah, tidak ada di sini. Semua kamar sudah penuh. Oh, Pak, apakah ada tempat yang kecil aja? Tidak apa-apa. Lalu kata bapak ini, oh, ada kandang di belakang. Tapi masa ya, itu kandang kan kotor. Tidak apa-apa, Pak, kata Yusuf. Kandang, boleh ya Maria? Kata Maria. Ya udah, tidak apa-apa. Asal kita punya tempat untuk melahirkan. Maria berbicara dalam hatinya. Kata Maria, terima kasih Tuhan untuk kandang. Sehingga saya bisa beristirahat dan bisa melahirkan di situ. Lalu Yusuf membersihkan kandang itu. Wah, kandangnya bau dan kotor sekali ya. Ada sapi juga di dalamnya tuh. Ya, tetapi terus Yusuf bersihkan. Dan malam itu Maria melahirkan. Melahirkan siapa? Melahirkan bayi Yesus. Tuhan yang datang dari surga lahir di kandang. Kandang yang sangat hina. Kandang yang kotor. Kandang yang bau. Tapi Tuhan Yesus
mau lahir di situ. Karena Dia datang untuk mengasihi kita. Lihat, bayi Yesus tersenyum. Maria dan Yusuf juga tersenyum, tidak ada yang marah-marah atau mengeluh. Mereka menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang, sudah lahir. Nanti kalau besar Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Sementara itu di padang rumput yang sunyi, lihat, ada siapa itu? Malam-malam duduk di padang rumput. Oh, ternyata itu adalah gembala. Gembala itu orang yang pekerjaannya menjaga domba. Kenapa domba-domba harus dijaga ya? Supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Karena kalau malam hari suka banyak binatang buas di padang rumput. Ada serigala, kadang ada beruang. Karena itu domba-domba harus dijaga oleh gembala. Nah, kita lihat ya, domba-dombanya tidur, gembala-gembala juga duduk di situ menjaga domba. Mereka itu orang-orang miskin yang juga tidak punya banyak teman, ya. Orang-orang yang kesepian, orang-orang banyak tidak mau bergaul dengan gembala, ya. Udah kalian gembala di padang rumput aja sama domba-domba aja. Jadi mereka juga tidak tahu apakah Tuhan mengasihi mereka. Malam itu tiba-tiba ada cahaya terang turun atas mereka. Wah, domba-domba lari ketakutan. Mereka lari. Wah, gembala jadi bangun tadi lagi tidur ya. Lalu mereka melihat cahaya itu. Dan mereka juga kaget. Wah, cahaya terang sekali. Lebih terang dari matahari. Cahayanya silau sekali. Lalu mereka melihat di balik cahaya itu ada seorang malaikat datang kepada mereka. Wah, gembala-gembala itu sangat ketakutan. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, aku membawa kabar gembira untuk kamu." Kabar gembira apa? Hari ini sudah lahir juru selamat di Bethlehem. Hah? Juru selamat lahir? Bagaimana kami mengenalinya? Ini tandanya untuk kamu. Bayi itu lahir di sebuah kandang dan dibungkus dengan kain dan dibaringkan di dalam palungan. Kata gembala-gembala, itu tanda-tandanya? Ya, kata malaikat. Lalu setelah mengatakan itu, malaikat pergi meninggalkan gembala. Tiba-tiba mereka melihat langit terbuka. Lalu lihat, ada banyak sekali malaikat di langit. Mereka semuanya memuji nama Tuhan, menyanyi dengan
lagu yang sangat indah dan suara mereka sangat merdu. Apa yang mereka nyanyikan? Mereka memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus yang akan menebus dosa manusia. Tuhan Yesus yang akan memberikan damai sejahtera kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Mereka menyanyi dengan suara yang sangat merdu. Lalu mereka kembali ke surga. Langit kembali menjadi gelap dan sepi. Lalu para gembala ini berkata, "Ayo kita jangan tinggal di sini. Kita harus mencari Tuhan Yesus seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat tadi. Ayo kita cari kandangnya. Ayo." Lalu mereka pergi meninggalkan padang rumput dan mencari Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Itu kandangnya. Mereka segera menghampiri kandang itu. Dan benar seperti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Di dalam kandang itu ada seorang bayi yang sedang berbaring di dalam palungan, di kandang yang hina, persis seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Lalu gembala menyembah bayi Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia ini. Maria heran sekali dan bertanya, "Dari mana kalian tahu bahwa hari ini Tuhan Yesus lahir?" Lalu gembala-gembala itu menjawab, "Dari malaikat." "Oh," kata Maria. Gembala-gembala sangat senang. Akhirnya mereka bertemu dengan Juru Selamat. "Oh, terima kasih Tuhan. Walaupun kami orang yang miskin, walaupun kami orang yang hina, orang-orang tidak suka kepada kami, tapi Tuhan menyayangi kami. Tuhan datang dan memberitakannya kepada kami. Terima kasih Tuhan." Gembala-gembala sangat bersyukur pada Tuhan. Mereka pulang dengan hati yang sangat gembira. Mereka berlari dan mereka tidak sabar untuk menceritakan kabar gembira ini kepada keluarga mereka, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman mereka di rumah. Lalu mereka dengan gembira berkata, "Teman-teman, saudara-saudara, kami sudah bertemu dengan Juru Selamat. Tuhan Yesus sudah lahir. Kami menyembah Dia. Dia lahir di kandang." Hah? Orang-orang semua heran mendengar perkataan para gembala itu. Benarkah Tuhan Yesus Juru Selamat sudah lahir? Benar. Malaikat yang memberitakannya. Dan kami sudah datang untuk menyembah Dia. Oh, kami juga ingin menyembah Tuhan Yesus. Kami juga ingin bertemu dengan Juru Selamat. Ayo, kata gembala-gembala pada teman-temannya. Nah, itulah Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita.
Selamat jumpa, kita bertemu lagi dalam kegiatan kita di Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus Hari Anak Misioner. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pastor hanya sekedar mengingatkan kembali, mari kita bersama-sama belajar kepada 3 raja dari timur, yaitu Kaspar, Baltasar, dan Melchior. Kita belajar kepada para majus yang mencari Yesus dengan mengandalkan tanda bintang. Dan karena imannya dan petunjuk dari Tuhan yang dilambangkan dengan bintang, menuntun mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan ibunya Maria, dan juga berjumpa dengan bapaknya Yusuf. Dalam perjumpaan itu, mereka ingin supaya hatinya terbuka dan mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan dengan simbol emas, kemenyan, dan mur. Untuk itu, adik-adik semuanya, mari dalam kehidupan kita ke depan, atas teladan 3 raja dari timur, mari kita senantiasa dalam hidup mencari Tuhan Yesus dalam kehidupan bersama kita, mencari Tuhan Yesus dalam diri sesama kita. Untuk apa? Dengan kita menemukan Yesus, kita bisa saling berkorban, kita bisa saling membantu, saling menolong. Untuk apa? Untuk menciptakan keselamatan, untuk menciptakan hidup bahagia. Maka mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan supaya hidup kita sekali lagi selanjutnya bisa melangsungkan karya misi, membawa kabar baik kepada teman-teman kita satu sama lain. Meskipun saat ini kita banyak tantangan dan cobaan teristimewa karena virus corona, namun tidak menghalangi bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita, teman-teman kita. Teristimewa teman-teman sekolah, teman-teman dalam keluarga, dan juga dengan saudara-saudari kita, orang tua kita, semuanya. Maka mari kita siapkan hati kita memberkat Tuhan untuk bekal hidup kita selanjutnya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa harapan. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku pembawa sumber kegembiraan. bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kehidupan kita selanjutnya dalam bermisi kepada sesama, membawa kabar baik kepada saudara-saudari kita yang kita wartakan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dalam kehidupan kita, aktivitas sehari-hari. Kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian kegiatan kita sudah selesai. Mari memuji Tuhan.